Korea Utara dan Korea Selatan. Satu negara, satu budaya, satu sejarah, tapi sekarang musuhan. Yang satu penuh bintang K-pop, drama romantis, teknologi canggih. Yang satu lagi parade militer, roket nuklir, dan pemimpinnya yang jarang senyum. Gimana bisa pecah separah ini? Dan kenapa sampai sekarang belum juga berdamai? Cerita ini bukan cuma soal dua negara, tapi soal satu garis imajiner yang bikin keluarga terpisah, teman jadi musuh, dan dunia ikut campur. Selama ribuan tahun, Korea itu satu kerajaan utuh, mulai dari era Silla, Goryeo, sampai Joseon. Bahasanya sama, budayanya sama, sistem kerajaannya pun stabil. Dan meskipun dikepung Cina dan Jepang, mereka tetap berdiri sendiri. Tapi tahun 1910 semuanya berubah. Jepang datang dan langsung menjajah seluruh Korea. Bukan cuma ngatur politiknya, tapi juga ngatur makanan, pakaian, sampai nama orang Korea dipaksa diganti nama Jepang. Mereka 35 tahun dijajah, sampai akhirnya tahun 1945 Jepang kalah di Perang Dunia II. Orang Korea waktu itu mikir, akhirnya merdeka juga. Tapi ternyata yang datang bukan kemerdekaan, tapi dua negara asing yang ngajak bagi-bagi Korea, yaitu Amerika dan Uni Soviet. Katanya sih cuma sementara buat ngurus transisi kemerdekaan, tapi mereka malah ngatur Korea kayak proyek kelompok. Amerika pegang bagian selatan dan Soviet pegang bagian utara. Garis pemisahnya, garis lintang 38 derajat, digambar di peta semau Uni Soviet dan Amerika. Awalnya buat tentara aja, tapi lama-lama jadi perbatasan permanen. Padahal orang Korea nggak pernah milih dibagi dua, tapi ya mereka nggak punya kuasa atas negaranya sendiri. Di utara, Soviet bantu naikin Kim Il-sung, gerilyawan anti-Jepang yang jadi pemimpin. Dibentuklah negara baru Korea Utara. Ideologisnya komunis, otoriter, dan tertutup. Di selatan, Amerika dukung Shin Man-rae yang seorang lulusan Harvard. Berdirilah Republik Korea alias Korea Selatan. Ideologinya demokratis pro-barat. Masalahnya, dua-duanya ngaku sebagai Korea yang asli. Jadi sama-sama ngerasa yang satu lagi tuh palsu. Gak ada yang mau ngalah, gak ada yang mau negosiasi, yang ada siap-siap perang. Dan bener aja, 1950 pecah perang Korea. Kim Il-sung mutusin buat nyerang duluan. Pasukan Korea Utara nyebrang garis 38. Dan dalam waktu singkat, hampir seluruh Korea Selatan dikuasai. Tapi Amerika langsung turun tangan, bawa pasukan lewat PBB, bantu Korea Selatan balik nyerang. Mereka berhasil dorong balik Korea Utara, bahkan hampir tembus ke perbatasan Cina. Dan pastinya, Cina nggak tinggal diam. Mereka kirim ratusan ribu pasukan sukarelawan buat bantu Korea Utara. Perang jadi makin gila, makin besar. 3 tahun lamanya. Sekitar 3 juta orang tewas, termasuk warga sipil, anak-anak, dan lansia. Tapi nggak ada yang benar-benar menang. Akhirnya tahun 1953 mereka sepakat. Oke, kita berhenti tembak-tembakan dulu. Tapi ingat, ini cuma gencatan senjata, bukan perjanjian damai. Artinya, secara hukum, dua Korea masih perang sampai sekarang. Dan sejak saat itu, dibentuklah satu garis dengan lebar 4 km. Namanya DMZ, atau Demilitarized Zone. Lucunya, meskipun namanya zona tanpa militer, itu justru jadi salah satu tempat paling bersenjata di dunia. Dua sisi Korea terus ngejaga perbatasan, pasang ranjau, bangun pos mengintai, dan sesekali saling tembak. Tapi makin kesini, perbedaan dua Korea makin ekstrim. Korea Selatan berkembang pesat, ada Samsung, BTS, drama Korea, jalan tol, teknologi, budaya pop. Sementara Korea Utara makin tertutup, dikuasai satu keluarga sejak 1948. Dari Kim Il-sung, Kim Jong-il, sampai Kim Jong-un. Rakyatnya susah akses internet, gak bisa keluar negeri, bahkan kadang kekurangan makanan. Yang dibangun secara gencar, program senjata nuklir. Pertanyaannya, kenapa nggak bikin damai aja? Jawabannya nggak sesederhana itu. Pertama, dua Korea sama-sama masih curiga.
Korut nggak percaya sama Amerika dan Korsel, Korsel juga takut kalau damai dibuat-buat terus diserang lagi. Kedua, campur tangan negara besar masih ada. Amerika punya pangkalan militer di Korsel, Cina dan Rusia makin dekat sama Korut. Kalau Korea bersatu, itu bakal ngubah peta kekuatan di Asia Timur. Ketiga, politik dalam negeri. Setiap pemimpin Korea Selatan punya kebijakan beda soal utara. Ada yang mau damai, ada yang masih sangat keras. Sementara di Korut, semua tergantung satu orang, yaitu Kim Jong-un. Kalau dia bilang enggak, ya enggak. Dan terakhir, ada trauma. Bayangin, keluarga yang terpisah sejak 1950 gak pernah bisa saling kontak. Ada yang meninggal tanpa tahu kabar orang tua, anak, atau saudaranya. Perang ini bukan cuma soal politik, tapi soal luka yang belum sembuh. Pertanyaannya, apa dua Korea masih bisa bersatu? Secara teknis bisa, tapi secara realistis agak sulit. Tapi bukan berarti nggak mungkin. Jerman pernah bersatu lagi setelah puluhan tahun terpisah karena ada 3 hal penting, yaitu tekanan ekonomi, tekanan dari rakyat, dan kemauan politik dari atas. Kalau 3 hal itu muncul bareng di Korea, siapa tahu kan Korea mungkin bisa bersatu lagi. Tapi sampai saat ini, DMZ masih dijaga 24 jam, rudal Korut masih dites, dan K-pop masih jalan terus. Dua dunia yang dulunya satu, sekarang hidup berdampingan dalam kecurigaan. Dan semua ini berawal dari satu garis imajiner yang digambar oleh negara asing yang ikut campur urusan bangsa lain demi menyebarkan ideologinya sendiri. Kadang kita mikir, itu mah urusan negara besar. Tapi nyatanya, keputusan yang dibuat di ruang rapat bisa membelah jutaan keluarga selama setengah abad. Pertanyaannya, kalau satu garis di peta bisa mecah negara dan bisa disatukan lagi, apakah garis-garis yang kita buat di kepala soal suku, agama, pilihan politik bisa bikin kita berhenti saling bermusuhan juga? Dan apakah Indonesia memiliki kemungkinan terpisah seperti Jerman dulu dan Korea sekarang? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share biar makin banyak orang yang tahu sejarah penting kayak gini. Next video kita bahas Vietnam yang hampir jadi seperti Korea kali ya. Sampai jumpa di video berikutnya.